Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Kembali Ibu bertemu dalam pembelajaran sosiologi bagian keempat dari materi kelompok sosial. Jangan lupa absen, karena ada beberapa kelas yang absennya sangat miris sekali. Contohnya kelas 11 IPS 1, 11 IPS 5, dan 11 IPS 2 yang absennya sangat-sangat mengkhawatirkan sekali. Jangan sampai kalian tidak bisa mengikuti ulangan harian Ibu. Karena 2 kali lagi pembelajaran, maka kita akan mengadakan ulangan harian beserta remedial dan pengayaan. Jadi kalau yang sudah 3 kali, jangan harap kalian bisa ikut ulangan, oke? Dan selanjutnya hari ini Ibu akan menjelaskan tadi tentang klasifikasi kelompok sosial. Nah, klasifikasi kelompok sosial di sini ada beberapa yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama adalah kelompok sosial menurut Durkheim. Durkheim di sini mengatakan bahwa kelompok dibagi menjadi 2, yaitu solidaritas mekanis dan organik. Solidaritas mekanis itu berada di perdesaan, kalau organik itu berada di perkotaan biasanya. Contohnya kelompok yang ada di desa, misalnya kayak paguyuban gitu ya. Atau misalkan contoh lain, di desa itu masih nyatu gitu, misalkan ketika ada gotong royong, ada acara-acara itu masih kompak gitu. Sedangkan kalau di organis itu kelompok sudah terperinci, misalnya ketika kalian pergi ke dokter gitu ya, kalian akan ditanya sakit apa, maka kalian akan pergi ke spesialis itu gitu. Jadi nggak satu dokter gitu ya. Lalu di kota juga misalkan contoh kelompok sosialita, nah itu juga termasuk ke dalam kelompok solidaritas organik. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan kelompok menurut Ferdinand Tönnies, itu mengatakan bahwa kelompok dibagi menjadi 2, ada Gemeinschaft atau paguyuban dan ada Gesellschaft atau patembayan. Paguyuban ini berdasarkan ikatan darah, kekerabatan biasanya, dan Gesellschaft ini berdasarkan ikatan ekonomi. Biasanya contohnya Persatuan Buruh Indonesia, Persatuan Guru Indonesia, seperti itu. Nah, paguyuban dibagi menjadi 3 berdasarkan darah, tempat, dan mind. By blood, by place, dan by mind. Berdasarkan pikiran ya. Contoh kalau berdasarkan darah ya pastinya contoh kayak keluarga, ayah, ibu, kakak, adik itu termasuk ke dalam kelompok paguyuban. Atau misalkan kalian sama-sama orang Jawa, maka kalian membuat paguyuban orang Jawa. Lalu ada place, itu berdasarkan tempat, misalnya kalian bikin kelompok berdasarkan wilayah tempat tinggal kalian. Futsal, Babakan Madang, Citaringgul gitu ya. Lalu berdasarkan mind itu pikiran, contohnya kalian misalkan suka dengan partai PDI, maka kalian akan masuk ke dalam kelompok aliran PDI atau PKB atau misalkan aliran-aliran lain yang sesuai dengan pemikiran kalian. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan menurut Robert Camerton itu ada membership group, referensi group. Membership group itu kelompok yang anggotanya terdaftar, misalnya gini, Andi suka main basket dan dia ikut terdaftar menjadi klub basket tersebut. Kalau referensi grup itu hanya mengikuti kegiatannya tapi tidak terdaftar menjadi anggota di klub tersebut. Bisa dipahami ya? Selanjutnya Ibu akan menjelaskan kelompok sosial yang tidak teratur, itu ada kerumunan. Kerumunan itu adalah kelompok yang terjadi secara spontan. Misalnya ada kecelakaan, otomatis warga langsung berkumpul. Nah, itu bisa disebut dengan kerumunan. Lalu ada panik kerumunan atau panic crowd. Kerumunan panik ya. Misalnya ketika terjadi tsunami atau gempa, masyarakat akan berlari, berkumpul ke tempat yang lebih aman. Nah, itu disebut dengan kerumunan panik. Lalu ada immoral crowd, itu adalah kerumunan yang tidak bermoral. Contohnya ketika bermain judi, bermain ngadu ayam sambung, atau melakukan hal yang berkelompok yang negatif, contohnya tawuran gitu ya. Lalu ada public. Public adalah kelompok yang berdasarkan
berdasarkan media massa, melalui media massa gitu ya. Tapi kalau massa itu kelompok yang terbentuk tidak melalui media massa. Contoh, publik. Ketika kalian suruh berkumpul, misalkan seperti ini. Kalau publik itu berarti dia melalui media massa ya. Ibu, maaf, Ibu tertukar. Jadi publik itu melalui media massa. Misalkan gini, kalian nonton konser Justin Bieber, kalian pergi langsung kalian tidak pergi ke tempatnya tapi melalui siaran YouTube. Berarti kalian adalah kelompok publik. Contohnya gini. 11 IPS 1 menonton konser Justin Bieber melalui YouTube. Berarti dia publik. Tapi ketika 11 IPS 1 menonton Justin Bieber langsung ke Los Angeles, maka itu massa. Jadi publik adalah kelompok yang terbentuk melalui media massa, sedangkan massa tidak melalui media massa. Jadi tidak melalui perantara ya. Tapi kalau publik itu melalui perantara. Seperti itu. Lalu ada komunitas. Komunitas adalah kelompok yang berdasarkan wilayah yang sama. Misalnya kelompok Slankers Citaringgul, kelompok Slankers Babakan Madang. Nah, itu termasuk ke dalam komunitas. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang, ini udah dijelaskan ya, ini sudah. Oke, Ibu akan menjelaskan tentang kelompok primer dan kelompok sekunder. Nah, ini ada kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer itu adalah kelompok yang anggotanya saling mengenal, sedangkan kelompok sekunder kebalikannya, kelompok yang tidak saling mengenal. Contoh, kelompok primer, keluarga. Tapi kalau kelompok sekunder, contohnya supporter bola, The Jackmania, kita nggak mungkin kenal semua nama-nama satu-satu anggotanya, gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, mungkin sekian nih klasifikasi kelompok yang harus kalian pahami. Sebenarnya banyak sekali jenis-jenis kelompok yang ada di masyarakat, tapi Ibu hanya mengambil yang memang lebih dominan gitu di masyarakat. Tapi kalian boleh mencari lagi jenis-jenis kelompok yang lain, jadi itu nanti akan Ibu tugaskan di Google Classroom. Kalian mencari jenis-jenis kelompok sosial apa saja yang ada di masyarakat yang belum Ibu catat ya. Jadi selain yang dari Ibu. Jadi nanti Ibu akan tugaskan seperti itu, salin di buku tulis dan di HPS, salin di buku tulis lalu kalian foto tugas kalian. Oke, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian materi Ibu hari ini. Mudah-mudahan jenis-jenis klasifikasi kelompok ini kalian bisa memahaminya. Dan jangan lupa belajar dan jangan lupa dicatat karena Ibu akan ngambil nilai catatan dari part 1 sampai part 6. Oke, cukup sekian materi dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan karena kita harus menjaga anggota keluarga kita yang kita sayangi. Oke, dadah.